Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'd. Yang kami hormati Kepala Sekolah SDN Jatiasi 3 dan yang kami hormati para dewan guru, yang kami hormati segenap para anak-anakku yang Allah muliakan. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita masih melanjutkan pesantren kilat online, yaitu membahas tentang zakat. Ya, dimana tatkala kita berpuasa maka diwajibkan, tatkala kita hendak ingin mengakhiri puasa maka diwajibkan untuk menunaikan zakat. Adapun makna zakat menurut bahasa adalah tumbuh berkembang. Zakat memiliki arti tumbuh berkembang atau bertambah. Makanya Imam Mawardi mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta tertentu menurut sifat-sifat tertentu untuk dibagikan kepada golongan-golongan tertentu. Apabila seseorang sudah mampu mencapai haknya, maka diwajibkan untuk menunaikan zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'arraqi'in." Dan dirikanlah, laksanakan sholat dan tunaikanlah zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Nah, maka hukum zakat ini adalah wajib sebagaimana disebutkan pula dalam rukun Islam. Pertama syahadat, kedua sholat, ketiga puasa, keempat zakat, kelima haji. Yang keempat adalah zakat. Maka disebutkan pula dalam rukun Islam, apabila seseorang hamba yang beriman kepada Allah, umat Islam khususnya, setelah dia melaksanakan puasa penuh dan sebelum mengakhiri puasa, sebelum ia mendapatkan fitrahnya, maka harus menunaikan zakat. Nah, zakat berbeda dengan sedekah. Kalau zakat untuk menyucikan harta yang kita miliki, baik harta, baik hewan, baik buah-buahan dan lain sebagainya. Ya, makanya zakat itu terbagi banyak. Ada zakat mal atau zakat harta, ada zakat fitrah. Zakat fitrah itu zakat yang menyucikan. Menyucikan apa? Menyucikan harta kita, pendapatan kita. Misalnya kita memiliki harta yang sangat banyak. Contohnya dalam sebulan itu kita memiliki harta, memiliki gaji 4 juta misalnya. Lantas dikali dalam setahun yang kita miliki dan wajib mengeluarkan tiap 2,5%-nya. Dalam setahun terhitung 12 bulan. Seandainya kita setiap bulan harus mengeluarkan 2,5%-nya, maka kita keluarkan dalam setahun. Nah, bisa juga seperti itu. Untuk apa? Untuk menyucikan harta kita. Apabila dijumlahkan, misal dari
4 jutanya sebulan dikali 12, ya taruhlah 10, akan mendapatkan 40 juta. Ya. Dikurang 2,5%-nya. Untuk apa? Untuk menunaikan zakatnya. Tuh. Makanya hukum zakat itu untuk menyucikan harta itu wajib. Kita memiliki emas, nih ya, untuk para ibu-ibu biasanya nyimpen emas. Emasnya juga harus dizakatkan, harus disucikan, gitu loh. Terus apalagi kita memiliki punya beras yang banyak, gitu kan, itu juga harus kita zakatkan, harus kita sucikan, karena zakat adalah menyucikan harta yang kita miliki. Nah, dan zakat fitrah bisa disucikan dengan beras, bisa dengan uang, bisa ya, bisa dengan uang, bisa dengan beras, tergantung siasat dan kondisinya ya. Maka hukum zakat fitrah ini wajib bagi siapa? Bagi orang-orang Islam yang beriman kepada Allah ya, bagi orang-orang yang beriman Islam, dia taat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jenis-jenis zakat banyak ya, ada zakat nafs, zakat jiwa, atau disebut juga zakat fitrah tuh ya. Nafs itu jiwa, benda yang kita miliki tadi. Terus zakat mal, zakat harta. Harta yang kita miliki harus dizakatkan. Nah, apa saja syarat-syarat wajib zakat? Yang pertama, dia beragama Islam. Islam yang pertama. Yang kedua, dia berakal. Akalnya sehat. Bukan orang gila. Ya, bukan orang yang stres atau bukan orang yang gak waras. Makanya kalau orang yang gak waras, dia gak bakal zakat. Apabila ada orang dia beragama Islam tidak menunaikan zakatnya, maka ya tidak lebih sama dengan orang gila. Yang ketiga, baligh. Baligh itu sudah mencapai dewasa. Dia sudah dewasa, sudah remaja, sudah kenal mana baik, mana buruk, mana cakep, mana jelek, itu udah baligh. Dan yang keempat adalah memiliki harta sendiri dan sudah mencapai nisabnya. Jadi hartanya memang harta dia sendiri. Kalau dia tidak memiliki harta, misalnya seorang anak, maka seorang anak itu harus dizakatkan oleh siapa? Oleh orang tuanya. Tuh. Seorang anak harus dizakatkan oleh orang tuanya. Kalau istri harus dizakatkan sama suaminya. Tuh. Kalau yang masih sendiri ya zakat. Kalau dia sudah memiliki harta sendiri dan nisabnya. Para anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tunaikanlah zakat sebelum kita mengakhiri Ramadannya. Sebelum kita mencapai gelar kesucian kita, kembali ke Idul Fitri yang namanya kembali kepada kesucian. Karena kita telah suci, fitri pun harus dalam keadaan suci, dan cara menyucikan kefitrian di Idul Fitri dengan menunaikan zakat. Nah, untuk siapa zakat itu diberikan? Ya, kepada para mustahiknya, kepada para penerimanya, kepada para muzakinya, ya. Siapa saja? Ada beberapa golongan orang-orang yang menerima zakat, yang menerima infak dan sedekah. Ya, bagi orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, fakir miskin, terus para musafir, ya, dan lain sebagainya. Itu wajib harus dizakatin. Wal amilin, para amilin itu harus
mendapatkan zakat. Para ustadz-ustadz yang berjuang di jalan Allah, dia berdakwah, itu jihad bisa apa? Orang-orang yang jihad fisabilillah, dia berhak menerima zakat. Nah, maka anak-anakku semua, para ibu-ibu, para bapak-bapak, semuanya jangan lupa tunaikan zakatnya sebelum tiba Idul Fitri. Supaya apa? Supaya jiwa kita suci, harta kita pun menjadi suci. Dah itu aja. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.